Berarti ada kekuatan besar ini, kita semua punya keyakinan, dan justru malah kadang anggota polisi yang baik malah terjerat dengan seragamnya. Bapak-bapak di sini yang duduk di sini, saya tahu terjerat dengan statusnya. Semua punya kepercayaan dan punya pengetahuan, tapi justru jabatan menghalangi bapak-bapak di sini untuk bertindak. Ya, makanya kita sampaikan, seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. DPRD Kabupaten Serang namanya Abdul Ghafur dari fraksi PKB. Itu yang pertama. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin, angkat bicara terkait kasus korupsi yang menyeret nama ketumnya tersebut. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat dan fitnah. Ia menjelaskan Bahlil baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi itu terjadi pada tahun 2018 hingga 2023. Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Bahkan ia mengatakan, Bahlil telah memerintahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri. Sehingga, Kementerian SDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri. Ya, jadi Pertamina harus dikuatkan sebetulnya di sisi hulu. Karena hulu ini kapital intensif. Nggak bisa. Salah satu contoh, Mas Sela. Udah 26 tahun kan? Makanya Pak Bahlil, menteri kita, selaku ketua harian, memberikan penalti surat peringatan. Karena kamu 26 tahun nggak diproduksi. Nilai bagaimana sih Gus? Untuk di lapangan seperti apa? Untuk ya membuat satgas bersama. Kami ngasih data, polisi nangkap, jaksa memproses gitu kan. Untuk realnya gimana itu? Maksudnya apakah ada satgas khusus dan akan ada targetnya kapan bisa? Kalau satgas khusus kan sudah ada kan? Satgas khusus sudah ada. Kalau sampai kapan ya nggak mungkin sampai kapan. Sampai kayak pemberantasan korupsi sampai kapan ya nggak ada. Yang namanya tindak kejahatan selama masih ada dunia dan matahari muncul itu masih ada tindak kejahatan. Selama masih ada, kamu masih bisa menghirup udara. Itu selama itu pula masih ada mafia tanah, masih ada. Nah, tinggal bagaimana kita mitigasi dan penataan sistem. Sama kayak tidak pidana korupsi, ya kan? Selama masih ada matahari bersinar, kemudian kamu menghirup udara, pasti ada tidak pidana korupsi. Hampir 1 bulan, tepatnya 3 minggu lebih kasus pagar laut Tangerang viral, belum ada nama yang dilidik aparat penegak hukum. Padahal Kementerian ATR BPN sudah membuka nama-nama korporasi pemegang SHGB dan SHM. Bahkan, sudah ada puluhan HGB yang dicabut karena terbukti ilegal. Buntut pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mencopot 6 pegawainya. Adapun total yang diberikan sanksi atas persoalan ini yakni 8 orang. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah. Ya, makanya kita sampaikan, seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. Kemungkinan itu ada penumpang gelap yang mau menjatuhkan soal ini. Yang awam saja gini, sejak tahun 2000 awal, ya, sejak tahun 2000 awal tuh berlaku satu suasana di mana disebut sebagai the era of easy oil is gone. Jadi masa-masa di mana minyak muda itu sudah pergi. Artinya tidak ada lagi di Indonesia itu minyak yang dari daratan, adanya adalah offshore. Artinya apa? Adanya di laut dalam yang memerlukan investasi tinggi, memerlukan eksplorasi luar biasa. Dan itu memang akhirnya dibuktikan dengan tingkat pengembalian cadangan kita terhadap reserve itu kecil sekali, hanya 6%. Hanya 60%. Jadi pembangunan tanggul laut raksasa
sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur. Program ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, mungkin 10-20 tahun, tapi harus segera dimulai untuk kita melindungi jutaan hektar sawah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Apa gunanya kita bikin food estate di Kalimantan atau di Merauke, di Papua Selatan, kalau nanti jutaan hektar lahan sawah terbenam? Akan Presiden mengatakan bagaimana caranya mengatasi mafia. Dan saya katakan pada beliau, Pak Presiden, urusan mafia dan energi ini bukan urusan teknis, tapi urusan kelurusan pemimpin negara. Saya sengaja mengatakan begitu karena nanti begitu ditertibkan, pasti para pihak itu akan datang kepada Presiden dan meminta semacam perlindungan. Dan itu terbukti ketika pada waktu saya meneruskan audit Petral, hampir saja Presiden meminta untuk mengurungkan atau menghentikan proses itu. Karena memang desakan dari para pihak itu sangat kuat. Selama Pertamina tidak menampilkan budaya check and balance gitu ya, selama terus-menerus menampilkan ada kelindahan antara pemimpin dengan pemimpin lain, ada anak-anak, ada keponakan, ada satu partai segala macam, kultur begini pasti muncul gitu. Karena memang terlalu besar volumenya sehingga kemudian godanya juga terlalu besar. Nah, yang ketiga adalah mengenai oplos atau blending itu ya blending ya oplos gitu. Tapi dahulu pada yang juga menarik untuk dilihat adalah sebetulnya kalau betul-betul mau dibersihkan urusan ini, itu memang harus terjadi check and balance gitu. Saya dulu pernah Pak Dirman, itu kan ada istilah tepuk tangan itu perlu dua kan, jadi nggak mungkin sendirian. Jadi gayung bersambut ya Pak Dirman ya. Begitu besar, kan itu mesti dicek. Sekarang ada istilah gamenya sama, pemainnya berbeda, gitu ya. Tapi memang saya merasakan pada waktu bersih-bersih itu justru dari pemberi tugas yang kelihatan ragu-ragu. Di tengah jalan itu hampir saja dibatalkan. Dan apakah kemudian muncul satu varian baru atau generasi baru dari mafia, saya tidak tahu. Tapi yang jelas pada waktu itu adalah hampir saja auditnya dibatalkan, laporan kepada KPK hampir saja dibatalkan. Berarti ini bisa dibilang adalah mafia generasi baru.